Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita kembali dipertemukan melalui proses pembelajaran daring SMK Negeri 1 Praya. Pada materi kali ini, bahasa Indonesia diperuntukkan kepada kelas 12. Adapun judul materi hari ini adalah tentang surat lamaran pekerjaan. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita buka dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Siap ya memulai pembelajaran hari ini? KD 3.1. KD 3.1 adalah mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Hal pertama yang perlu kita bahas adalah mengenai pengertian dan fungsi surat lamaran pekerjaan. Jadi, untuk memberikan antusiasme kepada siswa, khususnya kepada siswa kelas 12 yang sebentar lagi akan lulus dari tingkat SLTA, tentu akan sangat membutuhkan yang namanya surat lamaran pekerjaan. Diharapkan bagi siswa yang setelah lulus akan mampu untuk mengetahui cara membuat surat lamaran pekerjaan sehingga bisa memudahkan ketika lulus nanti mencari pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan merupakan jenis surat pribadi resmi, permohonan pekerjaan kepada kantor, perusahaan, atau instansi tertentu. Adapun fungsi surat lamaran pekerjaan. 1. Sebagai bukti tertulis pengajuan surat permohonan pekerjaan. 2. Sebagai media atau alat komunikasi. Dan ketiga, sebagai bahan pertimbangan penerimaan pekerjaan. Selanjutnya, jenis-jenis surat lamaran pekerjaan. Berdasarkan jenis pembuatannya, surat lamaran pekerjaan dibagi menjadi dua. Pertama, surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup atau kurikulum vitae. 2. Surat lamaran pekerjaan yang dipisahkan dari riwayat hidup. Selanjutnya, jenis surat lamaran pekerjaan berdasarkan sumber informasi lowongan pekerjaan. 1. Surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan media cetak. Contohnya iklan yang ada pada surat kabar atau koran atau majalah. Kedua, surat lamaran pekerjaan berdasarkan informasi dari media audio. Contohnya radio. Ketiga, surat lamaran pekerjaan berdasarkan informasi dari orang lain. Contohnya, seorang yang menginfokan kepada orang lain ketika ada lowongan pekerjaan di suatu tempat. Jadi, orang tersebut akan tertarik membuat pengajuan lamaran pekerjaan berdasarkan cerita dari temannya atau informasi dari temannya. Yang keempat, surat lamaran pekerjaan berdasarkan inisiatif sendiri. Nah, ini contohnya bisa berupa alumni yang masih baru, yang sejak awal sudah menginginkan bekerja di suatu tempat dan memberanikan diri untuk mengajukan permohonan pekerjaan. Selanjutnya, sistematika surat lamaran pekerjaan. Sistematika pembuatan surat. Pertama, tempat dan tanggal penulisan surat. Kedua, lampiran dan perihal. Ketiga, alamat surat. Keempat, salam pembuka. Kelima, paragraf pembuka. Keenam, isi. Ketujuh, salam penutup. Dan terakhir, tanda tangan dan nama terang. Coba perhatikan bagian surat yang berada pada bagian pojok kanan atas. Di sana ada keterangan tempat dan tanggal penulisan surat. Bandung 14 September 2015. Jadi posisi tempat dan tanggal pembuatan surat biasanya berada di pojok kanan atas. Namun sebenarnya posisi
Tempat dan tanggal penulisan surat bisa juga ditulis di pojok kiri atas. Namun yang paling sering dan umum digunakan adalah pada pojok kanan atas. Bagian selanjutnya adalah tentang perihal. Perihalnya tentu saja lamaran pekerjaan. Bagian yang selanjutnya, bagian yang ditujukan oleh penulis surat lamaran pekerjaan. YTH merupakan singkatan dari yang terhormat, merupakan singkatan baku, kemudian ditandai dengan tanda titik setelahnya, itu menandakan bahwa YTH merupakan singkatan baku. Yang terhormat HRD Manajer PT Moge Laksana Maju, Jalan Kintamani Luhur nomor 8 Bandung. Dengan hormat ini merupakan bagian salam pembuka. Berdasarkan informasi yang saya peroleh dari harian Surat Kabar Pikiran Rakyat, perusahaan Bapak Ibu membuka lowongan kerja untuk beberapa posisi. Berdasarkan kalimat pertama saja kita sudah bisa menyimpulkan bahwa penulis surat mendapatkan informasi surat lamaran pekerjaan melalui harian Surat Kabar atau media cetak. Nah, pada bagian ini, kalimat yang diawali dengan kata berdasarkan merupakan paragraf pembuka. Sampai seterusnya, lalu bagian nama Aisyah Watanabe merupakan bagian inti atau isi dari surat lamaran pekerjaan. Isi di sini dapat ditandai dengan hal-hal yang paling penting dari surat lamaran pekerjaan. Dimulai dari bagian nama sampai ke hal-hal yang disertakan pada atau lampiran yang disertakan oleh penulis lamaran pekerjaan. Jadi ada poin-poin kelengkapan di sini, pas foto, fotokopi KTP, fotokopi ijazah dan seterusnya. Bagian ini dinamakan sebagai bagian inti dari surat lamaran pekerjaan. Lalu bagian yang selanjutnya adalah salam penutup. Maksudnya adalah paragraf penutup ya. Demikian surat lamaran kerja ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya. Lalu hormat saya merupakan salam penutup, lalu ada tanda tangan dan nama terang. Nah, contoh surat lamaran pekerjaan ini adalah contoh surat lamaran yang ditulis tanpa daftar riwayat hidup. Lalu seperti apa sih contoh daftar riwayat hidup? Mari kita sama-sama bahas pada slide selanjutnya. Pada slide ini ada contoh daftar riwayat hidup. Jadi isi daftar riwayat hidup yang paling lengkap biasanya melampirkan foto pribadi dan ada data-data pribadi seperti nama, jenis kelamin, kewarganegaraan, tinggi badan dan lain-lain. Selanjutnya ada juga poin pendidikan. Jadi dalam riwayat hidup itu terdapat poin yang menjelaskan riwayat pendidikan seseorang. Hal ini dimaksudkan agar orang yang membuat surat lamaran bisa mempengaruhi instansi yang dituju untuk mempertimbangkan niatnya menjadi karyawan di instansi tersebut. Kemudian ada bagian informasi tambahan. Bisa saja informasi tambahan tersebut menjadi hal yang sangat menarik bagi instansi sehingga berniat merekrutnya sebagai karyawan. Ada juga informasi tambahan yang lain seperti pengalaman kerja. Jadi pengalaman kerja yang banyak tentu akan membuat suatu instansi berpikir untuk merekrut seseorang sebagai karyawannya. Sudah, sini contohnya. Nah, dia memiliki kemampuan mampu mengoperasikan komputer, 2. Menguasai bagian jaringan komputer dan internet. Kita menuju ke slide terakhir. Jadi yang terakhir adalah aspek-aspek penting yang harus diperhatikan dalam surat lamaran pekerjaan. Jadi sebelum menyusun surat lamaran pekerjaan, tentu kita harus bisa memahami hal-hal yang sangat penting.
Pertama adalah pernyataan umum. Pernyataan umum dalam hal ini dinamakan sebagai hal-hal yang disampaikan secara awal dalam surat lamaran pekerjaan. Kenapa ada pernyataan umum? Jadi pernyataan umum berfungsi sebagai informasi awal terkait pekerjaan yang akan dilamar. Sedangkan yang kedua, bagian argumentasi yang berfungsi menguatkan pernyataan umum. Jadi setelah seseorang membuat pernyataan untuk bekerja di suatu instansi, dia akan menyiapkan argumentasi berupa kalimat pendukung atau kalimat yang bisa mempengaruhi instansi tersebut agar menerimanya sebagai karyawan di sana. Jadi argumentasi itu nanti tergolong sebagai kalimat yang mampu dipertimbangkan dan mampu meyakinkan instansi. Contohnya informasi lain dan daftar riwayat hidup tadi sudah kita bahas, ada bagian info lain dan ada bagian pengalaman kerja. Bagian di sana bisa kita sebut sebagai argumentasi karena fungsinya memang untuk menguatkan pernyataan umum tersebut. Alhamdulillah, demikian yang bisa Ibu sampaikan pada pembelajaran hari ini. Semoga apa yang telah kita lakukan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga pada pertemuan selanjutnya kalian tetap semangat, tetap sehat dan bermanfaat. Marilah kita tutup pertemuan hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.